Halo Praja Velas, baik. Kami di sini berempat sebagai Praja Madya yang ingin membuat sebuah podcast tentang yang sedang marak-marak dibahas. Oke, horor-horor gitu vibes-nya ya. Yoi bro. Apa emang temanya yang horor nih, Ji? Temanya yang horor. Oke. Tapi sebelum itu lebih baik kita perkenalan dulu, Ji. Perkenalan. Karena kan kata orang tak kenal maka tak Sayang. Emang kau mau disayangin? Mau sih. Oke, jadi perkenalkan nama saya Praja Madya Lalu Reza Anugrah NPP 330647 kelas G5 yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan Saya Praja Madya Razinofal Fazli. Dan saya Praja Madya Putri Jessica Patricia Sinaga dari kelas G5 juga. Dan saya Praja Madya Laksmana Rajo Pandega dari kelas G5. jadi pada pagi hari ini, BTW jadi sekarang pagi ya rekan-rekan. Pagi. Jadi pada pagi hari ini saya dengan rekan saya Razi akan memandu podcast pada pagi hari ini yang nama podcastnya tuh Voice Unleashed. Dimana maksud dari nama itu, di podcast ini hal-hal yang takut dikeluarkan atau dibicarakan itu kami bicarakan karena emang horor ini Kami keluarkan. Nah jadi Ji, pagi ini kita mau bahas apa, Ji? Sebenarnya kita nih membahas. Suaranya gede lah, jangan horor-horor gitu. Ya, oke lah. Baik, sebenarnya kita ini membahas tentang Undang-Undang ITE. Apa itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, jadi semalam aku udah sempet baca sih. Ya sekilas lah, nggak terlalu baca banyak juga karena emang narasumber di sini lebih tahu. Jadi makanya saya tidak terlalu di sini lebih lengkap referensinya, baik secara materi maupun dan fakta-fakta yang terjadi pada dunia ini. Baik, jadi untuk rekan-rekan di rumah yang mungkin belum tahu atau masih belum pernah dengar apa itu UUT, tapi nggak mungkin sih kalau belum mendengarkan, memang karena ini sangat kontroversial kan, apalagi di kalangan netizen yang sering menonton sosmed, pasti sering mendengar UUT. Di kalangan Gen Z, generasi muda zaman sekarang. UUT adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Pertama dikeluarkan pada tahun 2008, kemudian perubahan pertama dilakukan di tahun 2018, dan yang sekarang yang terakhir tahun 2024 tentang UU nomor 1 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan lebih spesifik lagi membahas satu kasus rekan-rekan yang lagi hot, yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, Ji. Benar sekali. Apalagi ada satu aplikasi ya, Ji, yang memang kayak pokoknya tiap hari tuh pastilah dibuka sama anak-anak muda zaman sekarang. Benar. Apalagi kalau bukan aplikasinya, apalagi kalau bukan TikTok. Baik. Jadi kemarin itu, Ji, ada satu kasus di mana ada satu akun namanya Sadbor nih. Jadi akun ini dia itu kayak ada yang bilang mengemis online, tapi ada juga yang bilang dia pintar karena dia mendapat keuntungan dari live tersebut. Jadi di sini dia melaksanakan atau melakukan live streaming di TikTok. Jadi di TikTok tuh ada fitur namanya live streaming. Jadi orang tuh bisa melihat aktivitas seseorang secara langsung, real time. Nah, jadi lewat live ini dia bisa mendapatkan donasi-donasi melalui gift-gift yang diberikan oleh pemirsa yang menonton di live-nya, Ji. Nah, dari situ bisa dirupiahkan nanti. Nah, Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, beliau ini sampai bisa renovasi rumahnya, Ji. Renovasi rumah. Saking banyak keuntungan yang dapat dari live streaming itu. Nah, wow. Nah, kemarin pas dia sedang naik-naiknya, dia terjerat satu kasus yang memang ini gimana ya, cukup menyayangkan sih, cukup miris. Kenapa harus ada hal seperti ini pada saat dia sedang naik-naiknya? Nah, jadi mungkin kita tanya langsung narasumber tentang apakah mereka, gimana pendapatnya mereka, kan mungkin mereka lebih tahu juga kan tentang hal ini. Ya mungkin langsung kita tanyakan aja langsung saja kita tanya kepada rekan-rekan kita yang narasumber ini, bagaimana tanggapan mereka tentang kasus Joget Sadbor ini yang kemarin terkena kasus mempromosikan judi online. Sangat disayangkan memang.
Ya, gimana pendapat Anda, Orkan? Oke, jadi yang pertama ya, menurut saya selaku orang yang pernah melihat gitu kejadian ini, di mana si Setboard ini sendiri melakukan sebuah aksinya gitu. Pertama dia live streaming ya kan, dia mengambil keuntungan, dia mencoba mendapatkan koin gitu kan, TikTok coins yang akan bisa digandakan jadi uang atau segala macam, berbagai macam caranya. Dan makin lama kelamaan nih dia berbuat dengan cara-cara yang baru, inovasi-inovasi baru yang kita nggak sadar itu ternyata adalah judi gitu kan. Sebenarnya ini adalah sebuah fenomena yang dari zaman dulu pun kita udah pernah menyaksikan bahwa judi itu marak di dunia ini ya, bahkan bukan di Indonesia aja, tapi memang nyatanya di Indonesia sendiri itu udah terlalu marak karena bahkan hal-hal seperti sabung ayam dalam sejarahnya di Indonesia pun pernah terjadi gitu, dijadikan sarana judi, bahkan main kartu segala macam. Kita mengadopsi budaya-budaya barat yang masuk, sehingga ini membuat seseorang jadi ketergantungan, terutama mohon maaf ini orang yang dalam taraf ekonomi menengah ke bawah akan tergiur dengan adanya judi ini, Judi gitu. online ini? Iya, judi online terutama karena mereka berpikir bahwasanya dengan mereka hanya bermain game, itu kan kayak mereka main game aja ya. Jadi mereka buat sebuah modal, mereka tanamkan di situ, mereka taruh di deposit, selanjutnya mereka tarik atau enggak mereka withdraw gitu ketika mereka menang. Itu menurut mereka adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Dan padahal sebetulnya itu akan menjerat mereka dalam suatu perangkap lingkaran setan yang ujung-ujungnya bikin mereka tuh akan ketagihan. Dan ketika mereka kalah, ketika mereka nggak bisa untuk dapat modal, mereka akan cari cara bagaimanapun yang sehingga akan menimbulkan jejak kriminal baru, baik itu mencuri, pinjaman online ataupun yang lainnya. Menurut saya hal-hal seperti inilah yang tidak seharusnya dinormalisasi gitu kan. Untuk kita bermain aja itu udah salah, apalagi sampai kita mempromosikan. Setidaknya kalau menurut saya, ketika kita sudah mempromosikan, artinya kita pun pernah merasakan experience atau pengalaman daripada hal-hal yang kita promosikan tersebut. Contohnya kalau misalkan dalam hal ini adalah judi, berarti setidaknya ya pernah 1 kali ataupun 2 kali kita melakukan kegiatan tersebut, yaitu berjudi, judi online. Sehingga menurut saya hal-hal seperti ini tidak sepantasnya untuk dinormalisasi, karena orang Indonesia akan mulai mencari cara untuk bagaimana mengakses hal tersebut, sehingga ini akan menjadi habit-habit yang buruk dan akan menimbulkan budaya-budaya baru yang akhirnya merugikan warga masyarakat Indonesia. Merusak ya tepatnya. Merusak. Kalau menurut saya sendiri, dengan adanya praktik promosi dari judi online ini hanya akan membuat anak-anak baik itu di kalangan remaja, dewasa, bahkan mungkin yang di bawah umur bisa menonton dan akan ikut tergiur. Karena anak-anak di bawah umur ini kan mereka buka sosial media dengan gamblang gitu ya. Sekarang mereka tinggal akses langsung dapat apa yang mereka mau cari. Dan apalagi kalau medianya TikTok nih, kita bisa lihat ada FYP namanya tuh, For You page, yang kadang kita pun sebenarnya belum tentu tertarik dengan konten tersebut, cuman dia lewat-lewat aja. Benar. For You page ya kan. Benar. Orang bisa melihat apa aja di situ sesuai dengan jaringan sekitarnya atau yang paling banyak dilihat di media sosial tersebut. Nah, jadi ketika anak-anak yang melihat ini, menurut saya akan menjadi sebuah parasit gitu yang akan menempel dari anak-anak menarik. di bawah umur gitu kan. Ketika mereka masih di bawah umur gitu, nggak sepantasnya mereka melihat hal seperti itu. Tapi tiba-tiba mereka nonton dan mereka menganggapnya mungkin itu sebagai permainan kan, yang mereka nggak tahu latar belakangnya apa. Tapi tiba-tiba mereka ikutin gitu kan, mereka laksanakan gitu, mereka taruh deposit. Kita nggak tahu tiba-tiba nanti taunya mereka udah withdraw atau mereka tiba-tiba udah mulai ketagihan gitu. Baik itu ketika mereka menang atau mereka kalah, itu kan itu udah nggak pantas. Bahkan candaan anak zaman sekarang aja udah tentang Zeus gitu kan. Ya sebenarnya itu udah nggak pantas lah. Benar. Ya. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini tuh nggak pas pantasnya dinormalisasi. Kadang pun tontonan anak-anak aja kita nggak bisa kontrol, apalagi promosi-promosi seperti ini yang kita nggak tahu kapan orang bisa ngikutin gitu kan, atau gimana pendapat orang tentang promosi-promosi seperti ini. Kalau menurut Mbak Jess gimana? Nah, seperti yang kita tahu, anak-anak zaman sekarang itu cenderung mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan. Benar. Benar nggak? Relate banget sih sumpah.
ya kan? Apalagi, nah gimana nih? Saya nggak pernah melakukan sama sekali. Oke. Percaya. Gimana nih di kalangan praja ada nggak yang dengan judi-judi online itu? Apakah ada nggak? Kalau di Praja sih Nggak ada ya. Insya Allah nggak ada sih, karena kan kita memang tahu kita di sini kan dilatih untuk dididik untuk menjadi seorang pemimpin kan. Apabila pemimpin dididik di dalam di dalam kependidikannya itu ada cacat kayak misalnya seperti ini kayak judi online segala macam, saya yakin pemimpin yang tercipta tuh pemimpin yang gagal. Jadi saya yakin Praja IPDN insya Allah bersih lah. Ya. Apalagi kita kan pemimpin masa depan Benar kan. sekali. Nah, kita harus terbebas dari apapun itu yang berbau-bau judi-judi online, ya Oke. kan? Nah, remaja-remaja saat ini tuh terlalu cenderung pengennya instan, jadi cenderung mereka malas untuk belajar. Mie instan. Ya, seperti mie instan. Mie instan aja diseduh dulu, dimasak dulu. Nah, gak ada yang instan di Itu bener dunia sih, ini. iya. Nah, Jadi inilah yang menarik dari podcast ini kan isi daging semua. Iya, daging. Daging semua kayak pembahasannya tuh semua berbobot. Karena inilah Praja IPDN tuh begini, harusnya begini. Membuat sesuatu yang memang berkualitas, bukan hanya embel-embel banyak omong saja, tapi emang ada isinya. Jadi saya potong sebentar ya rekan-rekannya. Jadi seperti yang diberitakan bahwasanya akun Cutget Skrabot ini dia namanya tuh Gunawan. Jadi si Bapak Gunawan ini tuh terancam terjerat kasus pasal 27 ayat 2. Di mana di pasal tersebut berbunyi yang menyatakan bahwa siapapun dilarang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat konten elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, ada kata muat perjudian. Jadi apapun bentuk di dalamnya, jadi atau kalau ada unsur perjudian itu udah termasuk melanggar hukum atau pasal 27 ayat 2 ini. Nah, seperti yang kita tahu pada saat beliau live ini kayak di atasnya ada watermark gitu. Jadi itu dianggap satu upaya mempromosikan judi online. Nah, kemudian kemarin beliau saat diamankan ke kantor kepolisian, beliau berdalih bahwasanya dia tidak pernah bekerja sama atau berhubungan secara langsung dengan orang-orang atau pemilik akun dari judi online. Jadi ia hanya sebatas mendapatkan sumbangan dan ia menyebutkan namanya kayak misalnya Laksamana Raja memberikan gift, terima kasih Laksamana Raja, terus mereka joget begitu. Pernah lihat nggak live-nya kan? Kayak joget kayak gitu kan. Bahkan kemarin sempat dijuluki kampung joget kampung joget atau kampung apa gitu. Jadi sekampung joget itu di live itu, sekampung, bayangin. Bukan satu dua orang tapi rame banget. Nah, jadi begitu. Jadi gimana menurut rekan? Apakah memang tudingan dari apakah memang sanggahan dari si Gunawan ini dapat dibenarkan atau bagaimana? Soalnya kan dia berdalih bahwasanya dia hanya menyebutkan nama orang yang memberikan gift dan nama akun itu nama akun judi online. Jadi secara tidak langsung dia menyebutkan atau mempromosikan akun judi online. Jadi bagaimana? Gini, menurut saya sendiri ya, kadang endorsement dari seorang influencer pun itu nggak harus kelihatan mereka itu benar-benar mempromosikan secara langsung. Itu biar lebih natural ya. Ya, betul. Kadang ada kita lihat influencer itu mereka justru ngendorse barang mereka atau sesuatu yang berkontrak dengan mereka dengan soft selling ibaratnya, yaitu dengan cara-cara yang kita nggak sadar kalau itu sebenarnya adalah konten endorsement gitu atau konten iklan, tapi secara nggak langsung dia sebutkan dan termemori di pikiran kita sehingga kita merasa bahwa kalau kita butuh sesuatu berarti kita harus ke sini, kita harus beli ini, kita harus beli itu, kita harus melakukan ini dan melakukan itu. Sehingga dengan cara-cara seperti itu pun terkadang kita jadi sangat-sangat sensitif dan kita pengen tahu gitu. Misalkan ada tagline nama Dragon 4D atau enggak bad click, ya kan? Atau apapun itu yang berhubungan dengan situs judi, kita akan bertanya-tanya. Bahkan saya juga punya adik dulu di tahun 2009 ketika dia nonton nonton La Liga gitu kan, laga antara Real Madrid dengan Barcelona. Di situ Real Madrid masih menggunakan sponsor Bwin gitu. Dia bertanya-tanya, ini Bwin ini apa nih, ya kan? Karena dia nggak tahu kalau di Indonesia kan nggak ada tuh Bwin, nggak dipromosikan secara legal gitu kan. Apa sih Bwin itu? Tapi setelah dia cari tahu dan akhirnya dia bertanya-tanya gitu, dapatlah dia kalau ternyata Bwin itu adalah situs judi. Yang akhirnya itu jadi pertanyaan lagi buat
dia judi ini apa, seperti apa dan bagaimana. Sehingga hal-hal yang berbau dengan soft selling seperti ini juga berbahaya. Maka kemungkinan ketika dia berdalih seperti itu hanya alasan yang bisa menutupi daripada kejanggalan dari video tersebut atau live tersebut. Menurut saya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun prosesnya, ketika dia memang ada di situ sebuah promosi, baik itu bentuknya selling atau soft selling seperti itu, yang berbau dengan perjudian, maka itu sudah melanggar dengan UU ITE yang ada gitu. Tidak ada alasan ketika dia melakukan soft selling kemudian dia berdalih dengan bilang, oh enggak, dia cuman bilang bahwa ini adalah nama dari si penyumbang atau si pendonasi atau bagaimana. Intinya ketika dia menyebutkan secara lugas dan dia menampilkan di layar live-nya, maka itu bisa dikatakan sebuah soft selling gitu. Bagaimana kalau menurut Yes? Nah, apalagi nih di pemerintahan zaman sekarang nih, yang baru-baru dilantik ini, presiden yang baru dilantik ini, baru berapa hari menjabat saja udah ketangkap semua. Betul. Para koruptor, situs-situs judi online itu 100 ribuan lebih kalau nggak salah. Baiknya kita mendukung pemerintahan zaman sekarang. Bener banget tuh kata Razi. Presiden sekarang baru dilantik beberapa hari udah memblokir 18.000 kalau nggak salah, 18.000 situs judi online, dan sudah menangkap. Nah, ternyata ini menarik nih, ternyata situs-situs judi online itu ada backupnya, ada orang dalamnya. Itulah mengapa bahwa selama ini mereka bisa bertahan sampai sekarang, Ji. Benar. Ternyata di dalam pegawai kementerian yang bersangkutan yang ngurus, Ada yang membackup. nah itu ada orang dalamnya. Jadi mereka tuh merahasiakan atau menjagalah secara halusnya. Makanya situs judi online ini sangat Iya, terjaga sangat dijaga gitu. sampai sekarang masih tetap ada. Cuma perlahan-perlahan akan dibantas dengan pemerintah. Jadi sekarang. semoga lah masih diusahakan, semoga bisa terhapus, terbasmi sampai ke akar-akarnya. Jadi mana bisa dilanjutkan, Jess? Nah, betul sekali. Segala bentuk apapun itu judi online tidak ada yang dibenarkan di sini. Apalagi dengan menggunakan akun-akun medsos seperti TikTok untuk mendapatkan uang yang instan. Menurut saya pemerintah sekarang tuh harus lebih aware lagi dengan apapun itu. Pemerintah harus lebih tanggap lagi melihat apapun itu konten-konten yang sudah berbau dengan judi online, ya harus segera diblokir secepat mungkin agar tidak ada terjadi lagi rembesan-rembesan yang mengarah kepada judi-judi online. Menarik sekali. Jadi setelah kita bahas nih suatu kasus yang menarik ini, dan memang kesimpulan sudah dapat bahwasanya memang hal yang dilakukan itu memang tidak dibenarkan, memang tidak boleh, karena merusak moral anak bangsa lah secara gamblangnya. Jadi bagaimana menurut rekan-rekan sekalian nih solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah judi online ini terus semarak di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan anak muda yang ingin mendapatkan uang secara instan? Bagaimana? Mungkin ada solusi dari rekan-rekan yang mungkin bisa diterapkan, dan mungkin ini jadi saran untuk pemerintahan juga untuk bisa diterapkan jadi kebijakan gitu, Ji. Ya, betul. Menurut saya sendiri ya, kalau dari apa yang udah bisa kita lihat dari upaya pemerintah gitu, ini udah cukup baik ya, dengan mereka punya banyak intel gitu di luar yang mengejar para direktur ataupun mereka yang mempromosikan judi online gitu. Itu menurut saya udah cara yang baik. Cuman pada kesempatannya yang kita tahu bahwa pemerintah ini nggak bisa memantau secara langsung terus menerus gitu. Kadang masih ada yang lepas satu dua atau apa, gimana caranya, sehingga ini butuh pengawasan lebih lanjut. Ini butuh diperketat lagi. Bagaimana caranya? Mungkin di setiap konten-konten yang memang di situ ada berbau judi, soft selling atau bagaimana, seperti caranya yang dilakukan oleh si Setboard ini, bisa langsung diblokir atau misalnya di-report oleh masyarakat juga. Karena nggak lepas hal-hal seperti ini tuh, nggak lepas juga daripada upaya masyarakat dalam membantu pemerintah gitu kan, dengan melaporkan, memberitahu kepada pihak berwajib supaya ini benar-benar bisa ditindas dan dibantai secara akar-akarnya gitu. Kemudian bagaimana sih peran masyarakat Indonesia sendiri selain daripada melaporkan itu adalah
kita harus percaya gitu bahwasanya judi itu nggak ada yang benar-benar bisa menguntungkan buat kita. Benar. Bahkan utang dari masyarakat Indonesia aja di pinjol itu ya, itu udah bisa sampai triliunan gitu. Yang mana rata-rata pengguna pinjol ini bisa Dari anak muda ya. itu dari anak muda. Dan apa sih sebenarnya kebutuhan dari anak muda kalau bukan memang untuk hal-hal yang bersifat foya-foya gitu. Dan kasus utamanya lagi adalah judi online itu sendiri. Nah, itu dia. Mereka pinjol untuk bermain Depo, judi online. Iya, untuk deposit yang sebenarnya itu tuh nggak akan bisa Nggak akan ada habisnya. betul, nggak akan ada habisnya dan nggak akan bikin mereka untung gitu. Padahal kalau mereka tahu nih, judi online itu dibuat satu sistem oleh kayak utamanya lah, pemimpin utama yang bikin situs judi online tersebut, dan mereka udah diatur, sistem itu udah diatur sendiri. Jadi kayak kapan nih dia ini waktunya menang, kapan dia waktunya kalah, dan ujung-ujungnya menguntungkan para bandarnya sendiri gitu. Kalau menurut Jess gimana? Nah, betul sekali pendapat dari saudara Rajwa ini. Kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda zaman sekarang, kita harus mempromosikan lagi apa dampak-dampak negatif, dampak-dampak buruk yang bisa didapatkan atau yang bisa anak muda tahu apa sih dampak buruk dari judi online itu sendiri. Nah, kita juga sebagai anak muda harus bisa lebih mengerti lagi. Misalnya kita membuka akun medsos, kita harus mengerti. Misalnya kita membuka akun medsos itu, ini dampaknya apa sih bagi kita ke depannya, bukan asal-asal cuman untuk tahu, cuman untuk main-main ikut-ikut orang, atau yang sekarang tuh dibilang FOMO. Fear of missing out. Nah, zaman sekarang kan anak muda sekarang tuh FOMO. Lihat apa-apa tuh pengen ngikutin, pengen ikut tren ya. FOMO ya. Jadi kayak mereka tuh kadang mereka pengen bukan karena butuh. Jadi pengen. Kebanyakan tuh anak muda tuh karena tergiur dengan teman-temannya yang kayak foya-foya. Jadi mereka tuh kalau ya biasalah anak muda terbawa dengan arus-arus yang salah gitu kan, yang belum lagi mencari jati diri mereka, ya kan. Nah, ya itu sendiri sih yang saya bilang tuh, anak muda tuh harus mengerti apa yang mereka lakukan, apa ini dampaknya bagi kehidupan, misalnya kehidupan selanjutnya itu apa sih dampaknya, dan pemerintah juga harus lebih tanggap lagi mengenai. Oke, baik. Terima kasih. Edukasi dari orang tua masing-masing kepada anak-anaknya, terlebih sih itu sih. Baik, sangat menarik ya solusi dari yang ditawarkan oleh rekan-rekan kita ini. Jadi beginilah apa kehidupan kita sekarang bermasyarakat, karena memang banyak sekali dinamika yang terjadi karena memang kita hidup di zaman yang serba digital. Digital, benar. Mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita nggak pernah terpikirkan bahwa akan ada masalah seperti sekarang. Akan ada judi online segala macam. Bayangkan ya, judi yang nggak online aja bisa diatur, bos. Iya, betul. Apalagi yang digital, online, yang semua digital. bisa disetting. Sekarang Situsnya masih dibuat oleh manusia Benar sendiri sekali. dan diatur manusia sendiri. Bodohnya Untuk yang banyak judi-judi yang cuman main game. bener. Yang main game gampang, yang cuman pencet-pencet doang, tiba-tiba mereka dapat duit. Nah, Dan bodohnya para Gen Z ini malah tergiur sampai sekali. ketagihan gitu. kayak mereka cuman modal mencet-mencet doang berharap dapat uang jutaan lah. Minimal apalah kayak trading lah atau gimana lah ya, mungkin Trading, memang investasi ada ya. ilmu di baliknya kan. Cuman mencet-mencet bawa harap uang banyak, kayak bodoh aja sih kalau menurut gua kan. Nah, jadi kesimpulannya kan sudah dapat tadi solusinya yang diberikan rekan. Jadi mungkin ada nih pesan dari rekan-rekan untuk pemirsa di rumah. Benar. Apa gitu. Edukasi lah. Satu kalimat atau berapa kalimat pesan aja, pesan singkat gitu. Tagline atau apalah, motivasi gitu untuk mungkin ada adik-adik yang mau jadi peraja juga kan. Silakan. Oke, kalau buat rekan-rekan di rumah dan adik-adik yang mungkin masih di bawah umur yang menonton ini, pesan dari saya, daripada main judi lebih baik main e-football. Ya, itu. Dengar, lebih baik main e-football. Lebih baik kita cari game yang bisa merefreshing otak kita daripada cari game yang ujung-ujungnya bikin otak kita makin mumet gitu dengan tagihan-tagihan dan cicilan-cicilan. Tapi jangan keseringan juga ya main game ya.
Nah, buat teman-teman rekan-rekan anak muda, jangan tergiur, jangan FOMO ya. Yang kayak apapun itu yang kita mau, misalnya kita itu butuh bukan mau. Ingat, kita itu harus melakukan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Benar. Menarik, jangan FOMO. Sangat-sangat bagus nih pendapat dari rekan-rekan. Kalau FOMO dalam hal yang baik, bagus lah. Bagus. Kayak pelajaran ada hal yang mau diulik atau gimana, ya Berlomba-lomba bagus. dalam hal yang Tapi positif. kalau FOMO dalam hal yang negatif, it's a big no, kayak jangan sih, Benar. jangan sih. Kayak, Kalau dari Razi sendiri Razi gimana nih? Ada motivasi dulu lah, Razi. Motivasi kalau dari saya sendiri, lakukan hal positif setiap harinya, seperti kegiatan yang membantu orang tua, misalkan rekan-rekan di rumah. Dan seperti para praja ini, kita juga punya kegiatan masing-masing yang telah diatur dalam peta Dupra yang harus kita ikutin setiap harinya. Lakukan dengan baik itu. Nah, benar sekali. Nah, jadi yang saya bilang tadi kayak FOMO dalam hal yang baik itu adalah hal yang bagus. Misalnya kayak kita FOMO nih tentang tugas. Misalnya kayak ada tugas Pak Reza kan, misalnya kan. Benar. Nah, udah tugas Pak Reza belum? Udah dong. Nah, kita jadi fear of missing out. Jadi Lebih kita takut termotivasi ketinggalan. Nah, gitu, benar. jadi kita malah mau, orang udah pada buat, ya kita pada buat juga. Jadi kayak termotivasi gitu. Benar, dalam benar. hal yang positif, dalam hal yang baik. Jadi udah belum tugas Pak Reza yang vlog? Udah dong. udah dong. Oh, belum lagi. Habis ini mau syuting kalau gitu. Apalagi gua ya. Ya Allah, Ji, Kerjaan yuk. FOMO dalam hal yang baik kita, Ji. Bener ya. Apa? Vlognya apa, Pak? Kalau gue sih ngebahas tentang gimana experience dari Praja bikin podcast gitu. Coba kalau Saya sendiri vlog tentang makanan-makanan apa aja sih yang bisa diekspor di kantin IPDN sendiri. Benar. Bagus-bagus juga ya. Ji, mau buat apa kita, Ji? Kita ini apa ya? Ntar kita pikir aja. Ntar kita pikirin. Pokoknya kita sekarang jangan judol lah intinya. Jangan judol. Jauhi judol. Nah, jadi mungkin hanya sampai ini aja podcast kita pada pagi hari ini. Dan kalau banyak yang nonton, kalau rame ada part 2. Kalau rame ada part 2. Lanjut part 2. Aduh, sampai jatuh lagi. Pokoknya kalau rame ada part 2. Nah, Benar. karena anak-anak juga ada kelas kan pada pagi hari ini, ada kelas kan? Ini jam berapa sih? Jam 9. Kelas jam berapa? Sampai telat kelas lah. Jam 10. Nah, 30 menit lagi kurang lebih lah. Jadi kita cukupkan sampai sekarang aja, sampai sini podcast kita pada pagi hari ini. Nah, untuk hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat atau pemikiran rekan-rekan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Nanti mungkin kita bisa saling tukar pendapat atau bagaimana, mungkin kita saling mengkoreksi juga kalau Jangan ada lupa yang salah. dikasih saran. Nah, bener. Atau ada yang kasih saran untuk episode berikutnya mau bahas apa? Menarik nggak? Menarik nih. Nah, kita akan undang juga narasumber yang lain, biar nggak Narasumber. Raju ama Bener. Jessica mulu yang dilihat. Mungkin apa? Senior atau mungkin dosen atau mungkin pengasuh juga Atau kami akan mungkin undang. junior. Nah, benar sekali. Benar. Ya, jadi kami The Voice Unleashed pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.